Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Jadi kembali lagi bersama saya Alexander. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Abhidhamma Pitaka. Oke teman-teman, jadi Abhidhamma Pitaka itu merupakan bagian ketiga dari Tipitaka, yang merupakan kumpulan kitab suci utama agama Buddha. Tipitaka sendiri terdiri dari 3 bagian besar yang pernah kita bahas sebelumnya: Vinaya Pitaka yang berisi aturan kebikuan, kemudian Sutta Pitaka yang berisi khotbah dan ajaran moral Sang Buddha, serta Abhidhamma Pitaka yang akan kita bahas dalam video ini yang membahas hakikat kehidupan dan batin manusia secara mendalam. Jadi Abhidhamma Pitaka disebut sebagai ajaran tertinggi karena menyajikan dhamma secara sistematis, logis, dan juga ilmiah. Jika Sutta Pitaka menyampaikan ajaran melalui kisah dan perumpamaan, maka Abhidhamma Pitaka menjelaskannya melalui analisis terperinci tentang bagaimana batin dan materi bekerja di dalam setiap momen kehidupan. Lalu latar belakang penyusunan Abhidhamma Pitaka berawal dari keinginan untuk memperdalam pemahaman tentang ajaran Sang Buddha setelah beliau mencapai parinibbana, dan para biku ingin menata ulang ajaran tersebut secara ilmiah agar dapat dipelajari dan juga dipahami secara mendalam tanpa menimbulkan perbedaan tafsir. Lalu tujuan utama dari penyusunan Abhidhamma Pitaka sendiri untuk menyingkap realitas sejati atau paramata saca. Abhidhamma sendiri menjelaskan bahwa kehidupan ini tidak terdiri atas makhluk atau benda yang tetap, melainkan merupakan rangkaian proses mental dan juga jasmani yang muncul, berubah-ubah, dan lenyap secara terus-menerus. Tidak ada diri yang kekal atau inti yang abadi, hanya fenomena yang saling tergantung pada sebab dan juga kondisi. Pemahaman ini membantu kita melihat kehidupan sebagaimana adanya. Apa yang kita sebut aku hanyalah gabungan dari perasaan, persepsi, bentuk jasmani, dan juga kesadaran yang bisa selalu berubah. Dengan menyadari hal ini, kita dapat mengembangkan kebijaksanaan, menurunkan kemelekatan, dan juga melatih pandangan yang benar terhadap kenyataan. Abhidhamma Pitaka sendiri terdiri dari 7 kitab utama yang saling berkaitan. Yang pertama, Dhamma Sangani, yang berisi daftar dan penjelasan tentang berbagai jenis dhamma ataupun unsur pembentuk kehidupan, baik batin maupun materi. Yang kedua, Wibanaga, memberikan analisis rinci terhadap dhamma yang disebutkan dalam kitab-kitab pertama, termasuk topik-topik seperti indera, kesadaran, dan faktor mental. Kemudian yang ketiga, Daktu Kata, yang menjelaskan hubungan antara unsur, kelompok, dan juga landasan kesadaran, serta bagaimana pengalaman manusia terbentuk. Yang keempat, Bungalampanati, membahas tipe-tipe kepribadian manusia berdasarkan ciri mental dan juga perilakunya. Kemudian yang kelima, Katawatu, yang berisi perdebatan antara berbagai pandangan Buddhis awal dan juga klarifikasi terhadap ajaran yang dianggap menyimpang. Keenam, ada Yamaka, menggunakan metode tanya jawab berpasangan untuk melatih ketepatan berpikir dan memperkuat logika dalam memahami dhamma. Kemudian yang ketujuh, Patana, kitab yang paling kompleks dan juga membahas mengenai hubungan sebab akibat antar dhamma secara mendalam melalui analisis 24 kondisi ataupun pacaya. Kitab ini dianggap sebagai puncak dari Abhidhamma Pitaka. Ketujuh kitab ini membentuk sistem pengetahuan yang sangat terstruktur, menggambarkan kehidupan sebagai jalinan sebab dan akibat. Dari munculnya pikiran hingga lenyapnya kesadaran, semuanya dijelaskan melalui hukum-hukum yang saling bergantungan. Abhidhamma Pitaka sendiri tidak hanya membahas soal aspek etika, tetapi juga psikologi dan ilmu batin. Ia menjelaskan bagaimana pikiran bisa muncul, bagaimana perasaan dannya timbul, serta bagaimana tindakan terbentuk dari proses kesadaran yang saling berhubungan. Melalui Abhidhamma, seseorang belajar mengenali momen-momen batin secara cermat. Setiap pikiran terdiri dari faktor-faktor mental yang muncul secara bersama lalu lenyap dalam sekejap. Ketika satu pikiran muncul, pikiran berikutnya muncul dan menciptakan ilusi tentang keberlangsungan diri. Dari pemahaman ini, kita dapat belajar bahwa segala sesuatu bersifat sementara dan tidak kekal, kemudian juga tanpa inti diri. Semua muncul karena sebab dan lenyap ketika sebab itu hilang. Inilah inti dari pandangan Abhidhamma.
yaitu melihat realitas sebagaimana adanya untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan menuju pembebasan batin. Lalu pada bagian selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan tentang pancakanda atau 5 kelompok pembentuk makhluk, kesadaran duniawi menurut Abhidhamma, analisis Dhamma dan 4 Dhamma hakiki, serta posisi Abhidhamma sebagai bagian dari Tipitaka. Dalam pandangan Abhidhamma, semua fenomena kehidupan, baik pikiran, perasaan, tubuh, bahkan dunia luar, hanyalah arus kejadian yang muncul dan juga lenyap setiap saat. Tidak ada sesuatu yang kekal, tidak ada inti yang tetap, bahkan diri kita hanyalah proses yang saling bergantungan. Ajaran ini berangkat dari analisis terhadap cita atau momen kesadaran. Setiap cita muncul sekejap lalu lenyap, digantikan oleh cita berikutnya. Seperti film yang tanpa bergerak halus karena gambar cepat berganti, begitu juga dengan kehidupan hanyalah rangkaian kesadaran yang terus berubah. Setiap cita disertai cetasika, yaitu faktor-faktor mental seperti perasaan, perhatian, persepsi, dan juga kehendak. Kombinasi antara cita dan cetasika membentuk pengalaman batin. Ketika faktor baik muncul, maka batin akan menjadi damai. Ketika faktor buruk muncul, maka batin dipenuhi kemarahan dan juga kebingungan. Selain batin, Abhidhamma juga membahas rupa atau unsur materi. Segala sesuatu yang tampak padat hanyalah kumpulan 4 unsur utama, yaitu tanah, air, api, dan juga udara, yang terus berubah. Bahkan tubuh manusia pun bisa berubah setiap saat. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar kekal. Abhidhamma menekankan hukum sebab akibat ataupun paticca samuppada. Segala sesuatu muncul karena adanya kondisi dan lenyap ketika kondisi itu hilang. Pikiran hari ini terbentuk oleh kebiasaan kemarin dan tindakan hari ini membentuk masa depan. Tidak ada kejadian tanpa sebab. Pemahaman ini membawa kebijaksanaan praktis. Saat marah, seseorang sadar bahwa kemarahan hanyalah reaksi dari kondisi tertentu. Saat muncul kesedihan, ia melihatnya sebagai proses batin yang bisa diredakan. Dengan cara ini, penderitaan berkurang karena tidak lagi melekat pada keadaan. Abhidhamma juga menjelaskan tingkatan kesadaran, mulai dari pikiran biasa yang masih terikat oleh nafsu, hingga kesadaran jernih yang memahami realitas apa adanya. Pada tingkatan tertinggi, muncul panna, kebijaksanaan yang menembus hakikat segala sesuatu. Selain itu, Abhidhamma mengenal 4 realitas hakiki atau catu paramata dhamma, yaitu cita, sebagai kesadaran ataupun momen pikiran, kemudian cetasika, faktor mental yang menyertai kesadaran, kemudian rupa yang menjadi unsur materi ataupun jasmani, kemudian nibbana, yaitu pembebasan tertinggi dari segala kondisi. 4 dhamma ini dianggap sebagai hakikat sejati dari semua fenomena. Segala sesuatu lainnya hanyalah sebuah konsep ataupun penamaan. Misalnya, ketika kita mengatakan orang berjalan, sesungguhnya tidak ada orang yang tetap, hanya proses jasmani dan batin yang terus berlangsung. Dalam kehidupan modern, ajaran ini tetap relevan. Saat seseorang menghadapi stres, ia bisa menyadari bahwa stres hanyalah kumpulan faktor mental seperti kekhawatiran dan perhatian yang salah arah. Dengan kesadaran penuh, keadaan itu dapat diredakan, sehingga batin bisa menjadi lebih tenang. Abhidhamma mengajarkan bahwa semua tindakan berawal dari pikiran, dan pikiran yang jernih melahirkan kebajikan. Sementara pikiran yang tak terkendali menimbulkan penderitaan. Karena itu, memahami dan mengarahkan batin menjadi kunci untuk hidup damai dan juga berbahagia. Pada akhirnya, Abhidhamma bukanlah sekedar teori, melainkan panduan menuju kebijaksanaan. Ia menuntun kita untuk memahami batin, menyadari sebab penderitaan, dan menemukan kebebasan sejati. Ketika seseorang benar-benar memahami bahwa semua fenomena hanyalah hasil dari sebab dan kondisi, pandangan tentang aku mulai hilang. Yang tersisa hanyalah kedamaian yang muncul dari kebijaksanaan. Melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, muncul, berubah, dan lenyap, tanpa melekat dan tanpa menolak. Abhidhamma Pitaka menunjukkan bahwa memahami batin sama dengan memahami alam semesta, karena keduanya tunduk pada hukum yang sama, yaitu segala sesuatu yang terbentuk pasti berubah dan segala yang berubah pasti akan lenyap.
Dari kesadaran inilah lahir kebebasan sejati, keadaan di mana pikiran menjadi jernih, damai, dan juga bebas dari penderitaan. Sekian dari saya Alexander, terima kasih telah menonton. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Bye-bye.